2 batang wortel setara dengan 100 gram ini sudah dipotong kecil-kecil. 2 batang sosis. 2 batang daun bawang yang sudah diiris. 2 bungkus mie instan kuah untuk rasanya sesuai selera. Lalu ini diremukkan. Oh ya besti, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan like dan share, dan untuk yang baru bergabung tekan subscribe ya. 200 gram kol yang sudah diiris. Masukkan semua bumbu mie instan. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. 3 sendok makan tepung terigu. Lalu tuang 100 ml air. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 3 butir telur. Aduk kembali hingga rata. Jika sudah, sisihkan sebentar. Siapkan loyang ukuran 20 x 20, kemudian oles menggunakan minyak goreng. Jika ingin lebih aman bisa dialasi dengan kertas anti lengket atau plastik tahan panas. Masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian ratakan sambil dipadat-padatkan. Masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kukus selama 25 menit atau sampai matang. Setelah matang ini bisa langsung diangkat. Kemudian biarkan sampai benar-benar dingin. Sisir bagian pinggirannya menggunakan scraper ataupun spatula. Agar lebih mudah mengeluarkannya, potong bagian tengahnya, kemudian keluarkan dari loyang. Pertama ini dipotong menjadi 4 bagian terlebih dahulu. Lalu potong menjadi 16 bagian. Untuk hasilnya ini cukup tebal, jika ingin lebih ekonomis ini bisa dibelah menjadi 2 bagian lagi. 4 sendok makan tepung terigu. Secukupnya air. Kemudian aduk hingga tercampur rata untuk kekentalannya sesuai selera. Masukkan nugget miyur ke dalam adonan. Balur menggunakan tepung panir. Nugget miyur ini bisa dijadikan stok frozen food atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian balik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk jualan bisa dikemas dengan mika ukuran 6x dan dialasi dengan kertas cup. Tambahkan cabai rawit. Dari 16 piece nugget miyur bisa dijual dengan harga 2.500 sampai 3.000-an per piece. Tekstur luarnya crispy dan bagian dalamnya empuk. Ini beneran enak banget, sangat gurih. Bisa dijadikan ide jajanan maupun teman nasi. Masukkan 3 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh kunyit bubuk, ini opsional. Tuang 100 ml air. Kemudian aduk hingga tercampur rata menggunakan whisker. 3 butir telur. Aduk hingga telur benar-benar larut. Ini sudah cukup. Masukkan 3 buah cabai keriting yang sudah dicincang halus, 1 buah wortel ukuran kecil yang sudah dipotong kecil-kecil, 2 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil,
1 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 1 batang daun bawang ukuran besar yang sudah diiris tipis-tipis. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Oles teflon dengan minyak tipis-tipis. Kemudian tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur dan ratakan dengan cara seperti ini. Masak menggunakan api kecil sampai bagian bawahnya berwarna kecoklatan. Lalu balik dan tunggu sampai matang. Setelah matang seperti ini bisa langsung diangkat. Siapkan 3 buah tahu. Kemudian rebus hingga matang. Jika tahu sudah mengembang seperti ini artinya sudah matang dan bisa langsung diangkat. 1 bungkus mie goreng bisa gunakan merek apa saja. Potong menjadi beberapa bagian agar lebih kecil, kemudian rebus hingga lunak. Setelah lunak bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kemudian haluskan tahu menggunakan garpu. Lalu campur dengan mie. Masukkan bumbu komplit mie goreng. Lalu tambahkan 1 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan saus sambal, kemudian aduk hingga tercampur rata. Ambil 1 lembar kulit telur, kemudian beri isian sebanyak 1 sendok makan. Lalu ini dilipat membentuk dadar gunung ya besti. Untuk bagian ujungnya, oles menggunakan lem dari larutan terigu yang sudah dimasak. Dan hasilnya jadi seperti ini ya. 1 resep ini menghasilkan 12-14 piece mie lor gulung. Untuk jualan bisa dikemas dengan plastik OPP ukuran 9x9. Jajanan mie lor gulung ini bisa untuk jualan 2.500 sampai 3.000-an per piece. Untuk rasanya ini beneran enak banget, gurih dan pastinya bikin kenyang karena jumbo. ...300 gram dada ayam pilet yang sudah direbus. Di sini aku cincang menggunakan pisau atau jika ada chopper bisa menghaluskannya menggunakan chopper. Hasilnya seperti ini, sudah cukup halus. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Panaskan secukupnya minyak goreng. Lalu masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang, 3 siung bawang merah yang sudah dicincang. Kemudian masak hingga harum. Masukkan ayam. Lalu aduk rata. Kemudian tambahkan 3 sendok makan saus tomat. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh cabai bubuk, 100 ml air. Lalu aduk hingga tercampur rata. Rata ini dimasak hingga adonan menjadi kering. Lalu angkat dan sisihkan terlebih dahulu. 250 ml susu cair campur dengan 250 ml air. Lalu tuang ke dalam wajan. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh cabai bubuk, 2 sendok makan margarin. Oh ya besti, di resep aslinya menggunakan paprika bubuk, tapi karena aku tak ada, jadinya menggunakan cabai bubuk. Ini dimasak hingga mendidih.
Setelah mendidih, masukkan 300 gram tepung terigu. Lalu ini terus diaduk sampai adonan menjadi kalis. Jika sudah kalis seperti ini, bisa langsung diangkat dan pindahkan ke dalam bidang datar. Lalu ulek menggunakan spatula sampai adonan menjadi halus. Teksturnya seperti ini ya, dan bisa langsung dibentuk jika sudah hangat. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 30 gram. Lalu buat lubang di bagian tengahnya. Masukkan keju oles. Lalu secukupnya ayam, ini ditekan-tekan. Kemudian tutup rapat. Bentuk seperti dumpling. Oh ya, jika jualannya ingin lebih ekonomis, untuk kejunya bisa di-skip. Untuk satu resep ini hasilnya jadi 24 piece kroket atau dumpling ayam keju. 3 sendok makan tepung terigu, tambahkan dengan secukupnya air. Aduk hingga tercampur rata. Gunakan tekstur adonan yang encer agar bentuk dumplingnya tetap bagus. Celupkan kroket dumpling ke dalam adonan. Lalu balur menggunakan tepung panir yang sudah dihaluskan menggunakan blender. Oh ya, kroket dumpling ini juga bisa dijadikan step frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas. Balik agar matang merata. Ini cukup digoreng sebentar saja, setelah warnanya golden brown bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Kroket dumpling ini tekstur kulitnya lembut. Dan untuk bagian dalamnya ini enak banget. Besti bisa menjualnya dalam keadaan frozen maupun digoreng. Dan jika dibelah hasilnya seperti ini.